Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, apa kabar semuanya? Kak Diri doakan semuanya selalu sehat dan semangat. Teman-teman yang berbahagia, spesial video kali ini Kak Diri akan bercerita atau menyampaikan pengalaman selama ini bagaimana kita eh, bergaya hidup. Nah, gaya hidupnya tidak sekedar berpakaian, tidak sekedar berpenampilan, cara berjalan, tapi lebih daripada itu, yaitu bagaimana kita mengemas diri kita. Selain penampilan fisik, juga ternyata bagaimana isi otak dan isi hati kita. Apalagi di masa masa sekarang pandemi, bagaimana kita punya banyak keterbatasan-keterbatasan yang harus dijadikan sebuah tantangan agar tetap kita melesat. Oke, sahabat yang berbahagia, ada sebuah singkatan istilah yang diambilkan dari materi pembelajaran motivasi gurunya Kak Teddy, yaitu Bapak Aris Ahmad Jaya, seorang Mister Sugesti Indonesia. Bagaimana beliau menyarankan kepada kita untuk menjalani gaya hidup kita, lifestyle sebagai seorang pembelajar. Karena ini penting, bagaimana kemudian pikiran kita, hati kita, dan sikap tubuh kita ditunjukkan dengan sesungguhnya, bersemangat, dan juga mengatasi segala permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, langsung saja. Rahasia lifestyle itu terangkum dalam 5 huruf, yaitu craft. C-R-A-F-T, craft. Nah, apa itu craft? Yang pertama adalah C, canceling. Jadi teman-teman semuanya harus berani mengcancel semua pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, yang tidak sesuai dengan citra diri kita, yang tidak sesuai dengan jati diri kita, terlebih tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama kita. Contoh, jadi jangan biarkan otak kita, pikiran kita itu dipenuhi oleh pikiran-pikiran sampah. Bahkan lebih parah lagi, dipenuhi oleh bangkai. Nah, sudah sampah yang membusuk menjadi bangkai. Kita selama ini banyak orang-orang di luar sana disibukkan oleh pikiran-pikiran sampah, pikiran-pikiran bangkai, yang kemudian ini tentunya menghambat proses kita untuk menjalani kehidupan dengan bahagia, dengan penuh semangat. Sebagai misal, merasa tidak bisa, merasa kita yang paling paling tidak mampu, merasa aku tidak mampu melakukan itu, dan seterusnya. Itu pikiran-pikiran sampah ketika teman-teman memiliki keinginan, memiliki doa, memiliki cita-cita, memiliki harapan. Terkadang kita berdoa, ya Allah, minta sesuatu, kemudian selesai doa, kita mengcancel doa kita, mengcancel doa-doa kebaikan itu. Kayaknya tidak mungkin. Nah, itu waspada. Itu namanya pikiran-pikiran sampah, pikiran-pikiran bangkai, perilaku-perilaku sampah. Nah, seharusnya bagaimana Kak Edi? Jadi hari ini kita harus mampu memilih makanan-makanan terbaik yang masuk ke dalam pikiran dan otak kita. Sebagai ibarat, ada makanan A dan makanan B. Makanan A adalah makanan yang enak, lezat, kemudian fresh, baru dimasak. Sedangkan makanan B adalah makanan yang dari tempat sampah, kotor, bau, sisa kemarin, basi. Kira-kira teman-teman ketika ingin makan, itu makan makanan yang A atau yang B? Tentu memilih yang A kan, yang enak, segar, baru dimasak.
Kenapa tidak memilih yang B? Karena ketika kita memilih yang B, itu meskipun yang makan mulut kita, tapi yang terasa sakit mana? Seluruh tubuh. Perutnya sakit, badannya lemas, kemudian tubuh menggigil, kepala pusing, dan seterusnya. Padahal yang makan hanya mulut, tapi semuanya berpengaruh. Demikian pula dengan pikiran-pikiran kita. Jadi lintasan-lintasan pikiran yang negatif, iri, dengki, tidak senang terhadap sesama, memandang negatif. Pokoknya hal-hal yang negatif itu harus kita seleksi dan tidak banyak masuk dalam pikiran kita. Pikirkan yang positif-positif sajalah gitu kan. Oke ya. Ini yang pertama, canceling. Ini penting, teman-teman harus pandai meng-cancel semua hal-hal negatif yang masuk ke dalam diri kita. Berita-berita hoax, berita-berita negatif yang membuat kita emosi, kemudian punya hal-hal yang tidak bermanfaat lah. Kak, berarti tidak boleh kita menyimak hal negatif. Kalau memang kita bisa memberikan solusi dan kontribusi kita di sana, apa salahnya? Misalkan ada permasalahan sahabat kita yang kesulitan kuliah dan kita mampu ke sana, maka kita berpikir bagaimana solusinya. Nah, itu teman-teman semuanya. Oke ya, canceling. Kemudian craft, R yang kedua. R itu adalah replace. Jadi menempatkan ulang. Nah, ketika pikiran kita sudah tidak dipenuhi oleh sampah, maka segera replace. Nah, isi ulang, tempatkan ulang hal-hal positif yang memang sebenarnya perlu kita pikirkan. Bagaimana sukses kita, bagaimana langkah-langkah tahapan-tahapan kita menjalani kuliah. Nah, kadang disibukkan oleh hal-hal yang lain, memikirkan yang lain, namun hal-hal yang inti dan pokok menjadi tanggung jawab kita malah tidak diperhatikan. Oke ya, bagaimana kita replace, mengisi ulang, menempatkan ulang hal-hal yang penting dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Sebagai misal, bagaimana kita mereplace isi otak kita dengan bagaimana kita menjalani strategi kuliah, strategi belajar, menyelesaikan pekerjaan yang ada, meraih impian dan cita-cita. Itu harus kemudian ada dalam pikiran kita. Nah, nanti ada tugas teman-teman semuanya. Ada di video kedua yang akan Kak Teddy share, itu video salah seorang sahabat muda Kak Teddy di Bogor, anak seorang trainer. Dia ingin mencoba membuat sebuah impian. Nah, impian yang sudah pernah teman-teman buat selama ini, terlebih dalam tugas-tugas pembelajaran sebelumnya, tolong teman-teman impiannya didetailkan, dibuat tahapan-tahapan. Jadi tahun ini kita mau apa nih? Sebagai mahasiswa, apa yang harus saya selesaikan? Impian apa? Kemudian sosok mahasiswa bagaimana? Perilaku-perilaku bagaimana yang ingin saya kejar saat mahasiswa? Seorang aktivis, seorang pemimpin organisasi, atau aktif di rohis, aktif di musik, karena mempunyai jiwa musik misalkan. Kemudian lulus, ilmu itu mau dipakai apa? Oh, karena saya jago musik, saya akan menghandle manajemen sebuah musik dan seterusnya. Nah, ini harus teman-teman buat. Oke ya. Jadi tugasnya adalah teman-teman tolong buat impian, cita-cita berdasarkan teori-teori yang selama ini kita pahami bertahap sesuai dengan timeline atau urutan waktu. Mahasiswa apa yang ingin diperoleh? Pekerjaan bagaimana yang ingin Anda impikan? Kemudian apakah perlu pembelajaran lagi? Berkeluarga, bagaimana keluarga yang ingin Anda idam-idamkan? Dan seterusnya. Kebermanfaatan apa yang ingin Anda capai? Bisa tonton videonya. Ini video anak SMA ya, malah mohon maaf, anak SMP yang mau ke SMA. Nah, ini bisa dijadikan contoh ilustrasi cara membuatnya. Silakan difikirkan, kemudian diilustrasikan, cari gambar-gambar yang kemudian mendukung presentasi kita, dan kemudian videokan, utarakan. Dan nanti teman-temannya boleh saling menonton dan saling mengaminkan impian teman-temannya.
harus berani. Kak, malu. Nah, bagaimana kita meraih impian kita kalau kita mengutarakannya saja, minta doa sahabat yang lain juga malu. Nah, tentu ini harus kita lawan. Dan ini melatih sebagaimana materi hari ini, yaitu percaya diri dengan lifestyle kita. Salah satunya adalah lifestyle dengan impian kita. Oke ya. R, replace sudah. Sekarang A. A-nya adalah afirmasi. Nah, afirmasi itu terus mengulang-ulang dengan kalimat-kalimat kebaikan. Nah, contohnya tadi, membuat video di tugas itu adalah bagaimana teman-teman semuanya nanti video itu akan terus diulang oleh kita, terus diimpikan, terus dilihat sama kita, terus diulang oleh sahabat-sahabat kita dan mereka mengaminkan. Jadi afirmasi positif. Terus berkata-kata yang positif, berkata-kata memotivasi, berkata-kata yang menyemangati. Misalkan, bismillah, hari ini aku bisa kuliah dengan semangat. Aku akan mengerjakan tugas dengan penuh semangat dan tepat waktu. Nah, kalau tidak ada afirmasi, ada tugas ya. Misalkan ya, ini yang negatif. Ada tugas, aduh, aku capek, aku lelah, kayaknya nggak bisa deh. Aduh, kayaknya kalau mengerjakan. Nah, ini kalau sudah banyak aduh, itu bukan afirmasi positif. Tidak ada energi dalam diri kita. Baik ya, hanya afirmasi positif. Terus ulang kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat motivasi, kalimat-kalimat yang menggugah semangat kita. Terus diulang, terus diulang. Agar apa? Ini menjadikan energi bahan bakar kita menjalankan impian-impian kita. Berikutnya adalah CRAF. F-nya adalah fokus. Teman-teman harus fokus. Ketika ingin mengerjakan sesuatu, fokus. Ketika saatnya kuliah, fokus menikmati kuliah. Ketika bekerja, fokus menikmati pekerjaannya. Jangan dicampur-campur. Ketika bekerja, mikirin kuliah. Ketika kuliah, mikirin tugas di pekerjaan. Ketika waktunya bermain, mikirin PR. Ketika mengerjakan PR, ingin berwisata. Ketika wisata, mikirin kuliah. Apakah indah? Tidak, karena tidak menikmati, tidak fokus. Ketika sedang saatnya online kuliah, kerjakan itu. Tapi ketika kuliah, jadwal kuliah tidak kuliah, akhirnya jadwal main kita kerjain tugas dan seterusnya. Wah, campur aduk, tidak indah dan tidak mampu menikmati. Oke ya, fokus. Ketika fokus, teman-teman akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Ibaratnya, teman-teman melihat cahaya matahari, energi matahari yang dahsyat itu tidak akan mampu membakar sebuah titik di kertas ketika tidak difokuskan. Tetapi dahsyatnya ketika energi matahari itu difokuskan dengan sebuah alat bernama loop, kaca pembesar atau surya kanta, difokuskan pada satu titik di sebuah benda atau kertas yang mudah terbakar, apa yang terjadi? Kertas itu perlahan-lahan akan terbakar di satu titik. Tapi efeknya apa? Efeknya adalah api itu akan merambat, dan membesar. Itulah energi fokus. Bisa jadi teman-teman hanya mengerjakan satu fokus pada satu waktu tertentu, namun energi itu akan mampu, ketika teman-teman sukses, akan mampu menghasilkan kesuksesan berikutnya. Contoh, ketika teman-teman jadwal kuliah, teman-teman mengikuti dengan baik, fokus, dan sukses mengerjakan tugas, tentu akan bahagia. Dan bahagia itu akan dibawa ketika teman-teman berkumpul dengan teman-teman yang lain, bahagia. Ditambah bahagia lagi, wah, ketemu dengan teman-teman. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah oleh orang tua, bahagia, dan seterusnya. Namun ketika tidak fokus, kuliah tidak fokus, akhirnya gagal mengerjakan tugas. Ketika kumpul dengan teman-teman semuanya, akhirnya yang diceritakan apa? Pusingnya dia terhadap kuliah. Membuat teman-teman gengnya juga pusing. Pulang ke rumah, ditambah lagi tugas dari orang tua. Wah, mama, aku pusing. Wah, akhirnya mamahnya marah, ayahnya marah. Wah, akhirnya, ini karena efek tidak fokus. Namun ketika fokus, bahagia di satu titik, maka akan menghasilkan kebahagiaan di titik yang lain. Oke?
bahagia di satu titik akan menghasilkan kebahagiaan-kebahagiaan di satu titik yang lain. Itulah fokus, ciptakan itu. Kemudian yang terakhir adalah training. Nah, training itu berlatih. Yes, untuk menjadi sukses, untuk memiliki lifestyle, gaya hidup yang penuh dengan kesuksesan, itu perlu dilatih. Sebagaimana kita hari ini membiasakan diri menggunakan pakaian-pakaian yang yang rapih ketika kuliah. Ketika tidak dilatih, kita akan merasa gerah, panas. Nah, namun ketika terlatih, kita akan mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana hari ini tugas video yang teman-teman buat nanti, ini mungkin video kedua ya. Kak Titi sedang melatih teman-teman semuanya public speaking secara tidak langsung. Bagaimana teknik presentasi, bagaimana menyampaikan ide dan pendapatnya. Awalnya memang dipaksa. Kemarin menggunakan materi yang ada. Sekarang teman-teman semuanya tugasnya materinya bebas sesuai dengan isi pikiran teman-teman, menyampaikan impian dan cita-cita. Nah, tentu harusnya lebih luwes dalam berbicara. Nah, ini diharapkan seperti itu ya. Oke, training. Berlatihlah untuk bisa kemudian meng-cancel, memilih mana yang masuk ke dalam otak kita, untuk mampu bisa menempatkan ide-ide, pikiran-pikiran positif saja, untuk mampu bisa afirmasi, untuk bisa fokus, tentu ini butuh latihan. Nah, teman-teman berusahalah, dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang paling dekat, dimulai dari sekarang tentunya. Teruslah berlatih, di dalamnya ada belajar, membaca buku, mempelajari kisah-kisah gaya hidup orang sukses. Jadi orang sukses itu jangan dilihat dari sekarang dia menikmati kesuksesannya. Contoh sederhana, kalau teman-teman ke kampus lewat Transmart gitu kan, di Tegal, dan banyak kota, banyak Transmart, Trans Studio di sana, itu siapakah pemiliknya? Dia adalah Chairul Tanjung. Silakan baca biografi Chairul Tanjung, di bukunya ada, Anak Singkong, di perpustakaan ada, kemudian di internet juga banyak. Dia itu ketika masa kecilnya, masa remajanya, itu orang tuanya mengalami PHK, dipecat lah. Dan rumahnya, tempat tinggal dia, itu mungkin lebih parah dari rumah teman-teman semuanya. Rumah petak dihuni bersama, ketika dia ingin mandi, itu harus mengantri di WC umum, di RT-nya. Nah, bayangkan, tidak punya kamar mandi. Tapi sekarang, Chairul Tanjung keren, luar biasa. Sikap apa yang dia miliki? Dia tekun. Dia merintis usahanya, merintis karirnya sejak kecil. Dari jualan gurunya ada tugas, lalu dia segera angkat tangan, Pak Guru, saya bantu menyelesaikan tugas teman-teman. Jadi teman-teman waktu itu teman-temannya akan camping, akan hiking, butuh peralatan. Dia angkat tangan dan dia siap menyiapkan semua peralatan itu. Teman-teman tinggal bayar. Keren kan? Kemudian ada fotokopi gitu kan, dia angkat tangan. Teman-teman, saya koordinir fotokopi. Dari uang-uang itu dia berlatih sampai punya usaha fotokopian saat mahasiswa. Kan ini sesuatu yang sangat keren. Nah, dan sampai sekarang kita menikmati Transmart di beberapa kota, itu hasil karya salah satunya adalah Chairul Tanjung. Keren kan? Nah, sahabat, craft, canceling, replace, afirmasi, kemudian fokus, dan training. Ini langkah-langkah yang mudah-mudahan mampu membuat gaya hidup kita, lifestyle kita bisa terarah dengan baik. Tidak hanya kemudian penampilan fisik, tetapi juga penampilan kita secara inner. Jadi kita punya inner beauty. Teman-teman, mungkin itu materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ingat, saya ulang kembali tugasnya adalah membuat video yang berisi apa? Yang berisi impian dan cita-cita teman-teman semuanya. Karena Kak Teddy ingin di otak teman-teman semuanya ada gambaran besar langkah-langkah teman-teman ingin menjadi apa. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ada di video kedua yang akan Kak Teddy share, seorang remaja yang punya impian. Nah, jangan kalah sama anak kecil itu ya.
Teman-teman silakan impiannya dibuat, jangka dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, saat mahasiswa, saat nanti bekerja, saat nanti berumah tangga, saat nanti ingin ingin memiliki apa, ingin memiliki perusahaan, ingin menjadi seorang bos, ingin menjadi seorang eh, ahli apa, silahkan. Dengan dipaskan dengan hobi dan kemampuan masing-masing. Itu ya. Terima kasih sudah menyimak materi dari Kak Dedi. Kak Dedi doakan, ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabat Kak Dedi impian dan cita-citanya tercapai dalam naungan ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.